Halo guys, nama saya Artama Felix Tamba. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengkonfigurasi web proxy menggunakan MikroTISO. Jadi sebelum kita melakukannya, pertama-tama kita harus menyediakan dulu MikroTik kita dalam bentuk virtual juga bisa. Baru kita harus menyediakan satu sistem operasi virtual juga. Di sini saya menggunakan Windows 7. Jadi pertama-tama langkah yang harus kita lakukan itu adalah menyeting networknya. Jadi networknya ini kita harus adapter pertama itu kita buat host only, baru adapter kedua itu kita taruh NAT. Jadi kenapa ditaruh host only pertama itu karena untuk menyambungkan jaringan internet kita yang ada di sistem operasi yang asli ke dalam sistem operasi yang virtual. Baru di yang sistem operasi yang Windows 7 juga sama, kita harus membuatnya host only aja. Adapter 2-nya nggak perlu sebenarnya. Jadi pertama-tama yang kita buka itu adalah MikroTISO. Ini kita login tuh sebagai admin. Passwordnya kita kosongkan saja karena aku nggak ada password. Setelah itu kita enter. Setelah kita masuk begini, setelah kita masuk begitu, kita itu masuk ke Winbox. Di Winbox ini kita itu untuk mengkonfigurasi proxy-nya. Tapi sebelum kita konfigurasi, kita itu harus menyeting networknya dulu. Nah, setelah itu, karena di sini kita tidak menggunakan MikroTik asli, melainkan menggunakan MikroTISO yang virtual, jadi kita itu tidak melakukannya dari wireless. Kita itu mengkonekkannya melalui IP. Pertama-tama itu kita buka dulu di DHCP client. Di sini kita tambahkan port yang saya gunakan ini. Yang saya gunakan di sini itu adalah port Ethernet 2 karena dari situ saya buat untuk mengkoneksikan jaringannya ke dalam MikroTISO ini. Baru saya apply dan oke. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Di sini di Ether 2 ini IP-nya itu dibuat secara otomatis karena kita itu menggunakan karena ini mengikuti IP address dari koneksi internet atau hotspot kita atau wifi kita. Setelah ini kita masuk ke address. Di address ini udah ada dua IP yang tadi. Yang pertama ini itu untuk koneksivitas internetnya, dan yang kedua ini sebenarnya itu IP bawaan. Tapi karena saya tidak ingin menggunakan IP ini, saya remove saja dan saya buat baru. Di sini saya taruh IP-nya itu 192.168.20/24. Baru networknya itu nanti akan muncul otomatis setelah kita buat apply. Nah, seperti ini. Baru kita okekan saja. Setelah ini kita lanjut ke firewall. Di firewall ini kita masuk ke menu yang NAT, kita tambahkan saja. Di sini sebelum ini kita masuk dulu kita urus dulu DHCP servernya. Di sini kita setting dulu DHCP setupnya. Karena tadi kita membuat IP-nya itu di Ether 1, kita pilih Ether 1. Baru kita next saja. Nah, kalau sudah sukses, maka penyetingan IP-nya itu sudah selesai sampai di sini. Baru kita buat firewall-nya. Di firewall ini kita masuk ke NAT. Kita klik aja tanda tambah tadi, baru kita masuk ke menu yang general. Di general ini C-nya kita taruh src NAT. Baru yang
search address ini kita masukkan IP address kita, tapi belakangnya itu kita buat 0. Di sini saya taruh tadi IP address saya 192.168.20.0/24. Baru kita buat out interface-nya. Out interface-nya itu saya buat Ether 2 karena tadi jaringan saya itu melalui Ether 2. Setelah itu kita masuk ke action. Di action ini kita taruh mask squared. Baru kita apply dan OK. Setelah itu untuk mengecek apakah koneksivitasnya itu masuk ke dalam virtual mesinnya, kita itu buka open network setting, di change adapter setting. Baru di sini kita cek dulu, kita klik detail. Kalau IP-nya itu belum masuk, kita disablekan sampai yaitu IP yang tadi kita masukkan itu dia muncul. Nah, di sini sudah terkonek dia. Dan IP tadi itu pun sudah masuk. Di sini ada IP kita tadi 192.168.20.5. Itu gateway-nya, IP address-nya itu yang 4 ini. Baru kita close. Setelah ini kalau jaringan internet sudah masuk ke dalam sistem operasinya ini, kita lanjut lagi, kita masuk ke Winbox-nya itu. Di sini untuk mengatur proxy-nya, pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah masuk ke web proxy. Di sini kita klik ini, kita centang enable-nya, baru change administratornya ini kita buat nama kita, atau bisa juga terserah. Di sini saya buat nama saya haratama.net. Baru change on di sini kita checklist juga. Setelah itu kita klik apply, oke. Setelah itu kita masuk ke firewall lagi. Di sini kita pilih, kita connect lagi. Baru di sini kita masuk ke menu general. Di general ini kita taruh chain-nya itu DST-NAT. Baru di protokolnya ini kita buat 6 TCP. Baru yang ketiga itu kita taruh di DST portnya ini kita taruh 80,80,31,3128. Baru di interface-nya ini kita buat Ether 2 karena tadi jaringan itu melalui Ether 2. Baru kita apply. Sebelum itu kita buat dulu action-nya ini, kita buat ke redirect lagi. Di portnya ini kita buat 80 karena tadi portnya itu melalui 80.80. Baru kita apply dan OK. Setelah ini untuk mengebloknya itu kita masuk ke web proxy. Di web proxy ini kita masuk ke akses. Di sini kita itu membuat web mana yang mau diblok. Jadi pertama-tama itu di DST host ini kita buat web mana yang mau kita blok. Jadi di sini saya taruh bintang detik. Baru kita buat tanda bintang lagi di akhirnya. Baru di action ini kita taruh deny. Setelah itu kita masuk ke direct2. Jadi ini direct2 ini kalau kita ke detik ini kita alihkan kemana? Jadi direct2 ini di sini saya taruh YouTube.
direct ini terserah mau apa. Di sini saya buat YouTube, bisa juga web lainnya. Setelah itu kita apply dan oke. Baru bisa juga di sini kita buat memblok untuk mendownload file tertentu. Contohnya ini saya buat video lah. Video itu dia menggunakan MP4. Petik tanda bintang MP4. Setelah itu actionnya ini kita taruh deny. Baru redirectnya ini kita buat dialihkan kemana. Tadi saya buat YouTube, di sini saya buat YouTube aja lagi. Baru oke, apply dan oke. Nah, setelah kita setting ini semua, kita masuk ke virtual machine kita tadi tuh. Di sini kan saya menggunakan Windows 7. Di sini di Windows 7 itu udah ada browser dia itu yang bawaan, itu Internet Explorer. Untuk uji coba, jadi pertama-tama kita itu, nah di sini kan internetnya itu sudah berjalan. Jadi untuk mengetes tadi yang proxy-nya itu, kita masuk aja ke web yang kita blokir. Tadi yang saya blokir itu detik. Jadi misalnya kalau misalnya kita masuk tapi ditolak, nggak bisa masuk ke webnya, maka itu berarti blocking kita itu berhasil. Di sini loading dulu. Nah, seperti ini, dia itu nggak bisa masuk ke webnya. Jadi misalnya kalau blockingnya seperti ini udah berhasil, maka proxy pun, konfigurasi proxy-nya itu di micro-TISO selesai. Sekian penjelasan saya mengenai konfigurasi micro-TISO. Sekian dan terima kasih.